Ganti background-nya gimana tuh? Ini udah meeting ya? Udah gue rekam siapa? Siapa pesan? Yang MC siapa? Yang MC siapa? Rumah. Yang MC siapa? Kebagian. Ini masih aktif. Pakai foto background apa nih? Mati. Udah? Enggak? Bisa. Tes. Di sini nggak but sih? Enteng kali? Iya, ini. Oh. Aneh drivernya kan. Ini aneh pakai akun siapa nih? Assalamualaikum. Kalau dari saya tidak bisa menggunakan ini ya webcam ya, karena laptopnya ini webcamnya nggak bisa ya. Habis di-upgrade jadi rusak, belum sempat ke IT. Mas, hari Kamis kan HRD ku jadwalkan ke sini. Jadi nanti kita seharian full, kalau Mas Agung ada waktu, kita bahas semuanya sampai ya. Jadi nggak ada yang ganggu waktu kita di hari Kamis. Ya. Clear tuh. Kayaknya MPR kayaknya masnya dikit banget itu. Yang mana? Yang di share ini. Di share. Sebenarnya saya mau Mas, jujur kan kemarin saya bilang sama Mas Agung saya bantu. Apapun itu saya bantu bisa Mas. Mau taruh nama saya? Mas ini yang namanya ada satu ini, kedua langsung dari ini. Nah, itu tiga. Mas, sebentar aku buka ya. Zoom bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini teman-teman semua kita sudah kedatangan dan kehadiran dari Pak Mahani ya.
yang nanti akan memberikan informasi-informasi terkait knowledge produk Hepro ya. Nah, gimana kabarnya Pak Mahani hari ini? Sudah sehatan Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Nah, di sini kita ada tim dari digital marketing Pak, terdiri dari advertiser dan juga Iya. CS, customer service Pak. Nah, ya, di sini kita ingin belajar dan mengetahui knowledge dari produk Hepro yang kita jual Pak. ya, Nah, di sini ada leader dari ADV, ada Mas Hasan, dan untuk CS leadernya sedang izin, jadi kemungkinan ini saya mohon izin untuk record untuk Ya. meeting hari ini Pak ya. ya. Baik. Mungkin itu Pak pembukaan dari saya, tapi sebelum kita melangsungkan untuk training hari ini mengenai product knowledge, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh Pak Mahani kita bisa terapkan dan bisa kita tanamkan ya ke dalam pikiran kita dan bisa kita implementasikan ke customer kita. Amin amin rabbal alamin. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih teman-teman dan Pak Mahani sudah bersedia berdoa pada pembukaan training hari ini. Untuk itu saya persilakan untuk Pak Mahani untuk melakukan presentasi mengenai product knowledge. Atau ada yang ingin dipresentasikan atau forum nih Pak, diskusi langsung. Pak Mahani. Saya izin share screen dulu ya. Izin Ya, share boleh. screen ya. Boleh diberikan share screen-nya? Nama aku masih belum terganti. Mohon ditunggu Pak Mahani ya. Sebentar. Siap. Punten tadi ada telepon dulu. Oke, baik Pak Mahani sudah kita jadikan co-host. Boleh dicek Pak untuk share Siap. screen-nya. Oke, sudah bisa. Oke, sudah bisa Pak ya. Baik teman-teman, kita mulai ya untuk belajar hari ini. Saya sarankan untuk ke Pak Mahani. Saya persilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah satu kesempatan yang sangat baik. Saya kira tim digital marketing dari Propolis Hepro ya. Mudah-mudahan training dari product knowledge ini bisa bermanfaat lah ya. Pertama untuk meningkatkan katakanlah penjualan dari produk Propolis Hepro, dan yang kedua juga bisa meningkatkan pelayanan kepada pelanggan-pelanggan kita, pelanggan Propolis Hepro, dan tentu juga yang terakhir yang ketiga, mudah-mudahan training kali ini juga bisa bermanfaat membantu masyarakat Indonesia ya, pelanggan Hepro supaya lebih sehat, supaya bisa terbebas dari gangguan kesehatan dan penyakit yang dideritanya ya. Amin. Terima kasih ini saya ucapkan kepada Mas Rian juga Mas Hasan beserta tim ya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya juga banyak yang lupa lagi nih ya. Hari ini saya izin untuk menyampaikan ya bedah Propolis Hepro dan khasiatnya ya. Mohon maaf ini apa sudah terlihat full? Sudah Pak, sudah terlihat terlihat full Pak. Iya Pak. Baik. Ya, yang pertama bahwa sebelum kita masuk apa itu yang disebut dengan Propolis Hepro, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan propolis. Jadi kalau kita lihat di slide ini, bahwa propolis itu kalau kita lihat di sarang lebahnya, maka sebetulnya ada dua sarang yang berbeda. Pertama kita lihat ini adalah yang di sebelah kiri sarang lebah
yang bersengat. Nah, pada lebah bersengat, propolis itu fungsinya sebagai penambal sarang. Makanya di celah-celah kayu inilah barulah ada propolis. Propolis itu mirip aspal ya. Tetapi kalau di sebelah kanan kita lihat ada sarang lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah tanpa sengat, propolis itu bukan sekedar penambal sarang, tetapi bangunan sarang itu sendiri. Jadi, pada lebah tanpa sengat, propolis ini porsinya jauh lebih besar. Jadi fungsinya lebih lengkap. Nah, terkait dengan lebah itu sendiri, sebetulnya lebah bersengat senjata utamanya adalah sengatnya. Jadi propolis adalah senjata tambahan bagi lebah bersengat. Lain halnya dengan lebah tanpa sengat. Dia tidak memiliki senjata sengat. Maka propolis bertindak sebagai senjata utama. Jadi secara alamiah sebetulnya propolis pada lebah tanpa sengat khasiatnya itu biasanya jauh lebih kuat dibandingkan lebah yang bersengat. Nah, kemudian kita lihat definisi propolis mentah. Ya. Jadi propolis mentah merupakan bahan padatan plastis, berwarna, dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Nah, Kok gitu? jadi asalnya dari gitu? getah. Ya. Dari getah berbagai tanaman yang dipilih, dikumpulkan, dan diproses secara biologis dan mengandung resin dan lilin serta senyawa lainnya. Nah, dari propolis mentah tersebut, ya, kemudian akan diproses lebih lanjut menjadi propolis cair. Apa itu propolis cair? Yaitu bahan berupa cairan yang berasal dari proses ekstraksi propolis mentah, berisi ekstrak propolis yang ditambah filler cair yang lazim. Nah, filler cair yang lazim itu apa? Di sini disebutkan, yaitu air, polietilen glikol, propilen glikol, dan lain sebagainya. Nah, kalau udah glikol ini kemarin rame ya isunya, itu bisa jadi bahan pertanyaan ya. Ya, ini saya ambil sumbernya dari SNI 8490 tahun 2018 tentang propolis cair. Dan kebetulan ketua tim konseptor propolis cair ini saya sendiri. Ya, baik lanjut. Nah, selanjutnya apa sih keunggulan propolis trigona dibandingkan propolis apis? Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa propolis hepro itu berasal dari propolis trigona yang tanpa sengat, bukan dari propolis lebah bersengat. Nah, propolis trigona atau disebut juga lebah tanpa sengat ya. Ini propolisnya trigona ini lebah liar. Daya adaptasi dan survivalnya tinggi, kemudian tidak manja, kemudian komponen aktifnya ya cenderung lebih tinggi dan lebih beragam dibandingkan apis mellifera. Tetapi memang juga punya kelemahan. Rendemennya seringkali rendah. Nah, rendemen itu terkait dengan jumlah komponen aktifnya ya. Seringkali rendah memang. Ketika diekstrak dapatnya cenderung lebih sedikit. Nah, sementara kalau apis mellifera, yaitu lebah yang bersengat, yang dibudidaya, udah pasti bahwa ini berasal dari peternakan, dan dalam proses budidaya lebah, memang biasa digunakan obat-obatan kimia. Jadi di situ, di dalam propolis dari lebah apis mellifera, sudah biasa dijumpai atau ada residu kloramfenikol, tetrasiklin, aspirin, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, memang propolis dari apis mellifera cenderung rendemennya tinggi. Kita harus bedakan antara rendemen dengan khasiat ya. Rendemen itu adalah jumlah bahan baku setelah diproses jadi produk dapat berapa, itu rendemen.
Tapi kalau khasiat itu adalah menyangkut kemampuan untuk menyembuhkannya, gitu. Nah, Apis mellifera ini rendemennya tinggi, cenderung tinggi. Nah, selanjutnya, apa saja sih yang menentukan mutu propolis? Penentu mutu propolis itu yang pertama, yaitu kandungan senyawa aktifnya. Dan kandungan senyawa aktif dari propolis dipengaruhi dari proses budidayanya. Spesies lebahnya apa, spesies tanaman asal resin atau getahnya apa saja, serta letak geografisnya. Yang kedua, ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar. Nah, kemarin kan kita rame-rame tuh bahwa sejumlah produk obat cair, dalam hal ini sirup, ternyata mengandung residu melebihi ambang batas. Karena melebihi ambang batas, maka kemudian disebut sebagai pencemar. Dan itu memang berbahaya. Pencemarnya apa? Pencemarnya kan sudah kita tahu semuanya bahwa berasal dari etilen glikol dan dietilen glikol, di mana kedua senyawa tersebut memang lazim menjadi residu pada polyethylene glikol, propilen glikol. Kemudian ada juga gliserin. Jadi kalau obat-obatan yang mengandung cairan polyethylene glikol, propilen glikol, gliserin, satu lagi apa ya, saya agak lupa. Itu memang lazim mengandung residu etilen glikol dan dietilen glikol. Sebetulnya nggak masalah residu itu ada, asalkan jumlahnya kurang dari 1%. Berapa? Saya agak lupa lagi, 1% kalau nggak salah ya. Kurang dari 1%. Itu aman. Nah, kalau lebih dari itu, baru kemudian beresiko bahaya. Nah, dan di dalam propolis cair, memang ini menjadi perhatian penting, ya. Dan propolis hepro tentu juga mengandung cairan tersebut, ya. Tetapi memang dalam hal ini, propolis hepro mutunya memang betul-betul kita jaga, sehingga residu etilen glikolnya kita 0, ya, tanpa etilen glikol. Kemudian di etilen glikolnya memang dijumpai ada 34 ppm. Ya, 34 ppm, sementara batas ambangnya itu 1000 ppm. Ya, 1%. Jadi masih aman, itu di bawah ambang batas. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa mutu propolis juga ditentukan oleh carrier. Ya, carrier itu tadi ya, polyethylene glycol itu carrier-nya. Nah, tetapi memang di dalam carrier seringkali ada pencemar tadi, yaitu etilen glikol dan dietilen glikol. Dan nomor 2 dan 3 ini terkategori teknologi produksi. Yang bertanggung jawab adalah produsen. Nah, kemudian mutu propolis juga ditentukan oleh kemasan dan penyimpanan. Kemasan dan penyimpanan ini tentu terkait dengan teknologi produksi. Juga terkait dengan rantai distribusi dan konsumen. Artinya di sini bahwa yang bertanggung jawab pada poin keempat ini mulai dari produsen, distributor, juga konsumen itu sendiri. Bagaimana perilaku konsumen dalam menyimpan propolis hepro itu sangat menentukan mutu propolis. Jadi penting bagi kita ya sebagai tim dari hepro untuk mengedukasi konsumen kita bagaimana cara menyimpan propolis hepro yang baik. Jadi mutu propolis itu dari hulu ke hilir banyak sekali pihak yang berperan menentukan mutunya. Budidaya tentu para petani sangat berperan penting. Nomor 2 dan 3 itu yang berperan adalah produsen. Nomor 4 yang berperan dari mulai produsen, distributor, sampai ke konsumen. Lanjut.
Berikutnya adalah kriteria mutu propolis. Jadi kalau kita sederhanakan, mutu propolis itu terdiri dari 3, yaitu mutu sensori, mutu kimiawi, dan mutu keamanan. Mutu sensori itu terdiri dari uji organoleptik, yaitu bau dan rasa. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan khasiat, potensi khasiat. Itu ditentukan oleh berapa banyak total polifenolnya. Nah, di dalam SNI sudah disebutkan bahwa propolis yang baik itu minimal mengandung polifenol 1000 mg per kilogram. Artinya 1000 ppm. Ya, minimal. Nah, propolis hepro berapa ppm? Nanti kita lihat ada datanya, ya. Nah, kemudian tidak boleh mengandung gam, kemudian tidak satu lagi lilin propolis. Lilin propolis kalau propolis cair biasa tidak dipersyaratkan, tapi kalau propolis cair bebas lilin tidak boleh mengandung lilin sebesar 0,01 ppm. Sangat-sangat kecil sekali itu, 0,01 itu, ya. Baik. Nah, selanjutnya mutu keamanan. Mutu keamanan ini cemaran bahan kimia obat, ya, kloramfenikol, kemudian cemaran logam berat, ada merkuri, arsen, dan lain sebagainya, termasuk cemaran mikroba, ya, sudah ditentukan. Seperti ini. Nah, kemudian kita lihat hasil uji mutu propolis hepro. Ya, kita lihat bahwa mutu propolis hepro semuanya ini yang di atas-atas nih sudah sesuai dengan SNI. Ya, semuanya sesuai. Nah, kita lihat total fenolnya. Total polifenolnya adalah 1624 ppm atau 1624 mg per kilogram. Itu sama saja dengan ppm. Nah, artinya apa? Bahwa propolis hepro ini kandungan polifenolnya sangat-sangat tinggi. Karena minimal 1000 ppm. Nah, kita 1600 sekian ppm. Jadi bisa kita bayangkan, dari total fenol ini menunjukkan bahwa khasiat propolis hepro sangat kuat. Nah, berikutnya yaitu potensi produksi bahan baku propolis hepro. Ya, memang sebetulnya bukan hanya propolis hepro sih, propolis lain-lainnya juga ya. Nah, tapi sebagai gambaran bahwa propolis hepro ini memang formulanya hasil kombinasi propolis nasional dari Pematang Siantar, Sumut, Bangka Tengah, Pandeglang, ya, Banyumas, Sukadana Kalbar, Hulu Sungai Selatan Kalsel, sampai Luwu Utara Sulawesi Selatan. Nah, bisa saya sampaikan di sini, memang formula propolis hepro itu didominasi ya, didominasi dari propolis dari Sulawesi Selatan. Ya, didominasi dari Sulawesi Selatan. Lanjut. Nah, berikutnya propolis itu kan di pasaran macam-macam. Ya. Propolis hepro hanya satu dari sekian ratus merek propolis yang beredar di Indonesia. Lalu apa bedanya propolis hepro dengan merek lain? Nah, saya sampaikan hal yang sifatnya inti saja, bahwa secara umum propolis itu dibagi 2 kategori, yaitu propolis tropis dan propolis non-tropis. Nah, posisi hepro adalah sebagai propolis tropis. Propolis tropis itu ya dipengaruhi oleh begitu banyak tanaman. Jenis tanaman yang di daerah tropis itu sangat-sangat beragam. Oleh karena itu, keragaman fitokimianya sangat besar. Nah, karena keragaman fitokimia sangat besar,
maka propolis hepro disebut sebagai broad spectrum propolis, yaitu propolis yang spektrum khasiatnya luas, macam-macam khasiatnya. Memang itulah yang menjadi karakteristik dari propolis tropis, termasuk hepro. Nah, kategori yang kedua yaitu propolis non-tropis, dalam hal ini subtropis. Makin menjauhi khatulistiwa, maka keragaman tanamannya makin berkurang. Oleh karena itu, keragaman fitokimianya juga makin kecil. Nah, sehingga propolis non-tropis ini khasiatnya makin sempit dan cenderung kuat untuk manfaat tertentu. Nah, jadi kita harus bisa memposisikan bahwa propolis tropis itu terkategori, propolis hepro terkategori propolis tropis dengan karakteristik seperti yang tadi dijelaskan. Nah, berikutnya adalah komposisi kimia propolis. Jadi, kalau secara kimiawi, propolis itu susunannya pertama yang terbesar adalah resin, sebesar 45-55%. Ada flavonoid, asam fenolat, dan esternya. Kemudian di urutan kedua, isi propolis ada lilin dan lemak, asam lemak. Ketiga ada minyak esensial sekitar 10%, ada protein sekitar 5%, dan terakhir ada berbagai senyawa organik. Itu. Nah, lanjut. Kandungan dan sebaran senyawa propolis aktif Indonesia itu bisa kita lihat sebagai berikut. Sebetulnya kandungan senyawa aktif propolis Indonesia itu sangat beragam. Ada ratusan senyawa berbeda. Jadi kalau disebutkan satu-satu, lumayan juga itu kerepotan kita. Nah, saya sebutkan di sini komponen aktif utamanya. Yang utama itu ada senyawa alfa-D-glukopiranosida. Ya, itu lumayan kandungannya sampai 28%. Kemudian kandungan utama propolis Indonesia adalah asam laurat atau disebut dengan dodecanoic acid. Itu sebesar 39%. Kemudian ada senyawa alfa-D-galactopiranosida, kemudian ada senyawa 1,6 anhidrobeta-D-glukopiranosa, dan ada hexanoic acid butyl ester. Itu senyawa utama yang ada di propolis Indonesia. Nah, lanjut. Ini rincian dari senyawa aktif propolis Indonesia. Ada formamid, limonen, 2-metilfuran, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali. Tapi yang saya hitung, yang saya tampilkan hanya 48. Sebenarnya ada ratusan ya. Ada ratusan senyawa berbeda. Nah, karena saking banyaknya senyawa ratusan tadi, kalau kemudian kita golongkan, kita kelompokkan, ternyata senyawa aktif propolis Indonesia itu kita golongkan menjadi 4 kategori, yaitu pertama kategori senyawa antimikobakteri, yang kedua senyawa antibiotik, yang ketiga senyawa hepatoprotektor, dan yang keempat senyawa antioksidan. Antimikobakteri itu anti TB ya. Nah, kita lihat anti TB yang bintang 6 merah itu adanya di Sumatera, Banten, Jawa Tengah, kemudian di Kalimantan rata, kemudian di Lombok, kemudian di Sulawesi Selatan. Sementara senyawa antibiotik itu sebarannya ada di Sumatera Utara, Banten, Jawa Tengah, dan lain-lain. Kemudian senyawa hepatoprotektor itu umumnya di Indonesia bagian tengah dan timur. Ya, hepatoprotektor adanya di Kalimantan, kemudian di Lombok, Sulawesi Selatan, dan Maluku.
Nah, sementara senyawa antioksidan sebarannya cukup merata dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan hingga Sulawesi. Nah, jadi memang yang sebarannya kurang rata adalah senyawa hepatoprotektor yang cenderung di Indonesia tersebarnya di Indonesia bagian tengah dan timur. Ya. Lanjut. Nah, ini tabel senyawa aktif propolis Indonesia dan aktivitas biologisnya. Aktivitas biologis itu apa namanya? Dengan kata lain khasiat. Ya. Jadi misalnya 1, 2, 3 propanatriol khasiatnya memperkuat membran untuk mengantarkan agen antibakteri sebagai antiemesis. Isosorbit misalnya melebarkan pembuluh darah. Kemudian alfa-D-glukopiranosida misalnya antituberkulosis, antibakteri, antifungi, antiproliferatif. Antiproliferatif itu adalah anti penjalaran sel kanker. Kemudian D-glukopiranosa misalnya meningkatkan populasi sel T. Sel T itu bertugas untuk menumpas bibit penyakit. Macam-macam, banyak sekali ya khasiatnya. Nah, di sini dikatakan bahwa hampir tiap sampel propolis Indonesia mengandung lebih dari 100 komponen aktif. Jadi kita bisa bayangkan, kalau ada 100 komponen aktif, setiap satu komponen aktif khasiatnya 1, maka akan ada 100 khasiat berbeda. Ya. Nah, selanjutnya, ini adalah paper saya sendiri yang berjudul Distribusi dan Komposisi Senyawa Aktif Utama yang ditemukan di propolis lebah tanpa sengat dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah, hasilnya ternyata ditemukan 85 senyawa aktif utama ya. Di study found 85 main types ya. Jadi komponen aktif utama ya. Yang utama saja yang dimasukkan itu sudah ada 85. Kalau seluruh komponen aktif ada ratusan ya. Nah, dari komponen aktif utama itu komponen terbesar yaitu alfa-D-glukopiranosida sebesar 28,2%. Nah, jadi kalau misalnya propolis hepro, komponen aktif utamanya ini. Nah, kita lihat, kita balik lagi komponen aktif utama ini khasiatnya apa? Glukopiranosida, ini nomor 16 dan nomor apa nih? Ya. Glukopiranosida itu tugasnya, khasiatnya antituberkulosis, ya, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, dan lain sebagainya, termasuk hepatoprotektor. Nah, sebetulnya nama hepro itu berasal dari hepatoprotektor. Karena khasiat untuk melindungi liver itu memang sangat-sangat kuat dari propolis hepro ini. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya, bagaimana manfaat propolis ini bagi orang yang mengalami masalah gizi lebih? Ya. Jadi pada orang yang gizi lebih, kegemukan atau obesitas, itu ditandai dengan peningkatan ROS, radikal oksigen spesies. Radikal bebas lah ya. Nah, ROS ini kehadirannya akan menimbulkan resiko diabetes mellitus, kanker, inflamasi, gangguan imunitas, tinggi asam lemak bebas, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak penyakit tuh kalau orang yang kegemukan. Ya. Jadi kalau kita lihat postur orang itu dari yang paling kurus sampai yang paling gemuk. Pertama, yang paling kurus itu adalah kurus berat, kemudian di atasnya ada kurus ringan, di atasnya lagi ada normal atau ideal, di atasnya lagi ada gemuk ringan, dan di atasnya lagi ada gemuk berat.
Nah, gemuk berat ini disebut juga obesitas. Nah, orang yang gemuk berat atau obesitas memang biasanya banyak mengalami gangguan kesehatan yang bermuara pada ROS atau radikal bebas. Nah, propolis, dalam hal ini propolis hepro, bertindak sebagai sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan ROS sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat ROS yang terlalu tinggi. Jadi orang yang gemuk berat itu cenderung akan menghasilkan ROS dalam jumlah besar. Nah, ROS ini kan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Ya. Kolesterol tinggi lah, inflamasi lah, kemudian jantung koroner lah, gangguan imunitas, kalau gampang kena flu, gampang kena sakit, kena asam urat, dan lain sebagainya. Itu orang yang gemuk berat. Nah, itu asalnya, asal muasalnya, muaranya adalah kehadiran atau produksi ROS secara alamiah di dalam tubuh orang yang kegemukan. Nah, jadi antara ROS dengan antioksidan dan propolis itu terdapat interaksi yang sangat kuat di sini. Ya. Pada orang yang katakanlah sehat, normal, di dalam tubuhnya itu antioksidannya tinggi. Ya. Jadi tubuh kita itu menghasilkan antioksidan secara alami, iya. Menghasilkan ROS secara alami juga iya. Gitu. Pada orang normal, produksi antioksidannya tinggi, produksi ROS-nya rendah. Jadi orang yang normal cenderung sehat. Tetapi orang yang kegemukan, makin gemuk ya, maka produksi antioksidannya makin berkurang. Dan sebaliknya produksi ROS-nya semakin tinggi. Ketika terjadi ketidakseimbangan, lebih banyak ROS, maka disitulah banyak penyakit. Nah, oleh karena itu, pada orang yang kegemukan butuh antioksidan. Salah satunya bisa kita hadirkan dari hepro. Hepro itu isinya antioksidan. Nah, antioksidan ini nanti akan bertindak menetralkan ROS. Maka orang yang kegemukan dengan konsumsi hepro secara rutin bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu yang muaranya dari proses netralisasi ROS. Nah, kemudian selain orang yang kegemukan, apa yang terjadi dengan orang yang kurang gizi? Jadi dari sisi postur tubuh, orang yang sehat adalah orang yang posturnya normal atau ideal. Tapi orang yang terlalu kurus atau kebalikannya orang yang terlalu gemuk cenderung banyak penyakit. Nah, orang yang gizi kurang ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, propolis sebagai imunomodulator bermanfaat meningkatkan imunitas. Ya. Ingat bahwa propolis itu bukan imun booster, tapi imunomodulator. Apa bedanya imun booster dengan imunomodulator? Imun booster itu bertugas meningkatkan sistem imun. Kalau imunomodulator bertugasnya ganda. Dia tugasnya menyeimbangkan sistem imun. Ya, itu imunomodulator. Ganda itu apa maksudnya? Ketika sistem imun seseorang terlalu tinggi, maka oleh imunomodulator akan diturunkan. Ketika sistem imun seseorang terlalu rendah, terlalu lemah, akan ditingkatkan. Jadi kalau imun booster itu searah, meningkatkan saja. Kalau imunomodulator itu dua arah. Bisa menurunkan, juga sebaliknya meningkatkan. Itulah imunomodulator. Nah, propolis sebagai sumber antibiotik alami bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, propolis untuk orang yang gizi kurang, kerjanya ganda. Pertama, akan meningkatkan sistem imun.
karena orang kurus kan imunnya lemah, ya. Sementara itu yang kedua, propolis juga bisa melawan infeksi secara langsung, melumpuhkan kuman penyakitnya. Nah, gambarannya pada orang yang kurang gizi atau undernutrition, itu kan imunitasnya turun. Ketika imunitasnya turun, gampang terkena infeksi. Orang yang gampang terkena infeksi kan ya nanti produktivitasnya menurun, pendapatannya berkurang, akhirnya terjadi kemiskinan. Tapi kemiskinan ini juga membuat orang kurang gizi, terus membentuk siklus yang sulit diputus. Nah, orang yang mudah terkena infeksi, itu resiko kematiannya atau mortality-nya tinggi. Nah, salah satu cara untuk memutus rantai ini, mengatasi masalah ini, adalah dengan menghadirkan produk imunomodulator. Jadi propolis ini bisa meningkatkan imunitas orang yang kurang gizi menjadi sehat. Kalau orangnya sehat diharapkan lebih produktif. Kalau orang itu produktif, maka peluang pendapatannya tinggi jauh lebih besar. Jadi propolis hepro itu imunomodulator. Pada orang yang gizi kurang akan ditingkatkan. Pada orang yang agak gemuk, misalnya gemuk ringan, itu kan kadang-kadang imunnya terlalu tinggi. Nah, pada saat seperti itu, oleh imunomodulator, oleh propolis hepro akan diturunkan. Baik, lanjut. Nah, berikutnya saya ketengahkan lagi salah satu paper saya yang lain tentang efikasi, ya, penelitian pembuktian, ya, dari suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita diabetes. Penderita tuberkulosis. Jadi ternyata orang yang pasien tuberkulosis yang diberi katakanlah propolis itu ternyata luar biasa. Rata-rata kesembuhannya adalah 5 minggu. Tapi kita lihat pada P0 yang di sini, ya, kelompok yang hanya diberikan obat anti tuberkulosis saja dan diberikan placebo propolis itu propolis kosong, ya. Itu ternyata sampai 6 bulan, sampai 24 minggu, masih ada yang belum sembuh ini. Ya, 24 bulan kan sama dengan 6 bulan. 24 minggu itu sama dengan 6 bulan. Tapi orang penderita TB yang dikasih propolis juga dikasih obat anti tuberkulosis, ya, ternyata rata-rata kesembuhannya 5 minggu. Paling cepat itu 3 minggu sudah sembuh, paling lama 12 minggu. 12 minggu itu 3 bulan, ya. Jadi 3 bulan, paling lama 3 bulan sudah sembuh. Tapi ada yang baru 3 minggu sudah sembuh. Nah, rata-ratanya di sini 5 minggu. Jadi penderita TB yang dikasih obat TB dan propolis hepro itu sembuh rata-rata di 5 minggu. Bayangkan, padahal pengobatan TB itu 6 bulan tidak boleh terputus. Lanjut. Nah, kita lihat di sini. Perubahan berat badannya. Orang yang menderita TB dikasih obat TB saja tanpa propolis itu berat badannya kurus, ya, kurus kering, turun terus, ya. Baru kemudian dia mulai normal di minggu kelima berat badannya. Tapi kalau orang yang dikasih obat TB sekaligus juga propolis dosis tinggi, ini yang warnanya hitam, dari hari ke-0 langsung naik berat badannya tanpa turun. Nah, kalau kita lihat dari indeks massa tubuhnya, dari status gizinya, orang yang mendapatkan pengobatan obat
TB saja, itu terus dari mulai minggu ke-0 sampai minggu ke-24 ya, sampai akhir pengobatan 6 bulan, itu status gizinya tidak naik, belum pulih. Tapi orang yang dikasih obat TB ditambah dengan propolis, itu dari minggu ke-0 sudah langsung naik. Dan pada 6 bulan itu status gizinya udah luar biasa, tinggi. Nah, itulah khasiat dari propolis ya. Nah, kita lihat selain dari berat badan, kemudian dari status gizi, kita lihat juga dari kesehatan livernya, indikator kesehatan livernya. Ya. Ternyata kalau dikasih propolis, itu indikator kesehatan livernya luar biasa, menurun ya. Menurun ya, ini dari indikator toksisitasnya menurun, yang artinya livernya terlindungi, livernya sehat. Jadi kelihatan sekali dari data ini, penderita TB yang dikasih propolis, livernya itu terlindungi. Biasanya penderita TB itu kan kurus. Karena obat TB-nya itu bukan hanya menyerang kuman TB, tapi juga menyerang liver. Jadi toksik. Nah, ketika livernya diserang, terganggu, maka nafsu makannya hilang. Itulah yang membuat orang TB kurus kering badannya. Tapi dengan ditambah propolis, livernya terlindungi. Kalau livernya bagus, maka nafsu makannya akan menjadi normal. Dan ini dikonfirmasi di penelitian tentang berat badan. Berat badannya bagus dan status gizinya juga bagus bagi penderita TB yang diberikan obat dan propolis. Lanjut. Nah, sedikit saya sampaikan hasil review bahwa propolis ini khasiatnya macam-macam. Jadi berdasarkan penelitian dari Faruqi, khasiat dari propolis itu bertugas untuk melindungi jantung, ya, kardioprotektif, kemudian anti kanker, anti mikroba, anti tumor, kemudian pelindung saraf, antioksidan, ya, yang tadi sudah kita bahas, kemudian immunomodulatory activity, ya, aktivitas imunomodulator, kemudian aktivitas antiinflamasi, anti radang. Jadi khasiatnya banyak sekali. Lanjut. Nah, yang sangat penting di sini adalah saya ingin menyampaikan lebih dalam tentang keseimbangan sistem imun. Jadi sistem imun itu yang bagus adalah yang seimbang, yang normal. Terlalu tinggi atau terlalu lemah, terlalu rendah, tidak baik. Kalau imun kita terlalu lemah, kita gampang terkena infeksi, gampang diserang. Tapi kalau imun kita terlalu tinggi, juga tidak bagus, karena akan menimbulkan reaksi alergi, menimbulkan autoimun, ya. Sistem imun kita menyerang bagian tubuh kita sendiri. Itu. Jadi sekali lagi sistem imun yang baik itu yang seimbang, yang normal. Bukan yang tinggi. Kalau ketinggian justru berbahaya, ya. Nah, kalau sistem imun kita terlalu lemah, maka akan gampang diserang. Nah, kalau penyebabnya faktor internal, ya, maka kita gampang terkena kanker. Jadi orang yang kena kanker itu sebetulnya sistem imunnya lemah dan penyerangnya berasal dari dalam tubuh kita sendiri. Termasuk hepatitis, HIV, Shingles, TB, itu karena sistem imun kita lemah. Kemudian yang kedua, ya, serangan itu bisa berasal dari luar. Ya. Virus, bakteri, fungi, parasit, ya. Ya, itu serangan dari luar. Nah, jadi sistem imun yang terlalu lemah itu tidak baik. Kemudian yang terlalu tinggi juga tidak baik. Kalau misalnya sistem terlalu tinggi, kemudian problemnya berasal dari internal, maka akan menyebabkan autoimun.
diabetes tipe 1, rematik, psoriasis. Psoriasis itu kelainan kulit seperti bersisik gitu ya. Kemudian multiple sklerosis, penyakit lupus, itu adalah penyakit-penyakit autoimun, gangguan sistem imun. Gara-gara imun kita terlalu kuat. Kemudian kalau misalnya masalahnya dari luar, sistem imun kita terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan reaksi alergi. Misalnya asma, eksim, sinusitis, itu karena ada faktor dari luar, sementara sistem imun kita terlalu tinggi, terlalu reaktif. Nah, disinilah pentingnya imunomodulator. Kalau sistem imun kita sudah bagus, sudah kuat, dikasih imun booster, malah ketinggian, malah berbahaya. Ya. Jadi imun booster itu hanya cocok diberikan kepada mereka yang sistem imunnya lemah. Tapi kalau imunomodulator dalam hal ini propolis, cocok diberikan kepada siapapun. Mereka yang lemah juga cocok, mereka yang terlalu tinggi juga cocok, mereka yang sistem imunnya udah bagus juga cocok, gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran lain dari khasiat propolis. Intinya sama. Propolis ini bertindak sebagai antioksidan, bertindak sebagai anti-infeksi, kemudian anti-proliferasi, kemudian mengatur sistem imun dan lain sebagainya. Ya, lanjut lagi. Nah, ini review tentang aktivitas biologis atau khasiat dari propolis. Ada sebagai anteri, inflamasi, anti-tumor, antioksidan, dan lain sebagainya. Jadi khasiat dari propolis ini banyak sekali bukti-bukti ilmiahnya. Nah, termasuk ada bukti ilmiah bahwa propolis ini sangat bagus untuk melawan ya SARS-CoV atau COVID-19. Nah, bagaimana mekanisme propolis melawan COVID-19? Nah, ini. Jadi, mekanisme propolis melawan COVID itu pertama, propolis akan menutup atau menghambat penempelan virus pada host reseptor. Nah, senyawa aktif yang bertindak menutup ini ada limonen, dan tadi propolis Indonesia mengandung limonen itu. Quercetin, camferol, capen, mirisetin, hesperidin, dan lain sebagainya. Reseptor itu apa sih? Ya, reseptor itu adalah penerima, ya, penerima yang ada di dalam sel kita. Reseptor itu kalau tidak ada reseptor, benda asing itu tidak akan bisa nempel. Seperti halnya misalnya kita mau buka kunci, mau buka pintu, ya, anak kunci itu agen asing, lubang kuncinya itu reseptor. Bayangkan kalau kunci itu tidak ada lubang, pintu itu tidak ada lubang kuncinya, kita punya anak kunci, ya, nggak bisa masuk. Atau kita bawa anak kunci, tapi bukan pasangan lubang kuncinya, ya tetap aja kita nggak bisa masuk. Jadi antara reseptor dengan benda asing dari luar itu harus klop. Nah, reseptor dalam tubuh kita itu macam-macam. Nah, reseptor yang untuk COVID, ya, reseptor untuk COVID itu penerima COVID adanya di rongga hidung. Oleh karena itu, kenapa kita diminta untuk pakai masker? Bagaimana kalau kemudian propolis nempel, COVID nempel di kulit kita, di tangan kita, di badan kita? Nggak masalah. Karena kulit kita di bagian tersebut tidak memiliki reseptor COVID. COVID nempel ke mata bagaimana? Nggak apa-apa, karena mata kita tidak punya reseptor COVID. COVID masuk ke mulut bagaimana? Nggak apa-apa, karena mulut kita, lidah kita tidak memiliki reseptor COVID. Reseptor COVID itu adanya di rongga hidung. Dari rongga hidung kalau udah masuk, udah menjalar kemana-mana. Gitu. Di lidah kita, reseptor ada banyak,
tapi reseptor untuk senyawa atau molekul lain. Misal, lidah kita bagian depan itu reseptor untuk rasa manis. Ya. Kalau kita ya tumpahkan gula ke mulut atau lidah bagian depan kita, kita akan merasakan rasa manis. Kenapa? Karena di lidah bagian depan banyak reseptor untuk molekul gula. Terus bagaimana kalau gula tersebut kita tumpahkan ke lengan kita nih, di kulit kita, telapak tangan kita lah misalnya. Ya kita tidak akan merasakan rasa manis dari tangan kita itu. Kenapa? Karena tangan kita, telapak tangan kita tidak memiliki reseptor untuk gula. Ya. Kemudian pedas misalnya cabai. Cabai kita gosokin ke rambut kita. Rasa pedas nggak? Tidak. Kenapa? Karena rambut kita tidak memiliki reseptor untuk capsaicin. Karena rasa pedas itu muncul dari capsaicin. Tapi kulit kita ya memiliki reseptor untuk capsaicin. Coba aja kita gosokkan cabai di kulit kita. Ada rasa pedas, panas. Nah, itulah gambaran dari reseptor penerima. Ya, sel penerimanya ada di mana? Gitu. Nah, sel penerima itulah lubang kunci tadi oleh propolis itu ditutup, jeblok gitu ya, ditutup. Jadi anak kunci virus mau masuk nggak bisa, terhalangi, tertutup. Ya, kira-kira begitu. Yang kedua, propolis ini akan merusak RNA COVID-19. Jadi kalau RNA-nya rusak, ya virus hancur. Kemudian menghambat replikasi RNA, menghambat perbanyakan diri dari COVID. Kemudian antiinflamasi, ya, menghambat peradangan. Kemudian imunomodulasi, itu mengatur imunitas kita, ya, diseimbangkan. Kalau lemah dikuatkan, kalau ketinggian diturunkan. Kemudian antitrombosis. Propolis ini akan mencegah penggumpalan darah. Ketika darah kita menggumpal, pecah, ya, darah kita tidak akan bisa mengalir. Nah, ketika tidak mengalir, ya sudah, kita tidak bisa bernapas. Sel-sel tubuh kita tidak kebagian oksigen, tidak kebagian nutrisi. Sel-sel kita mati. Karena trombosis, pecahnya sel darah merah dan menggumpal. Nah, oleh propolis itu dicegah supaya sel darah merahnya tetap bisa utuh, tidak pecah. Jadi fungsi tubuh kita normal. Itulah gambaran singkat dari mekanisme propolis dalam melawan COVID-19. Lanjut. Nah, ternyata komponen polifenol di dalam propolis juga memiliki manfaat lain. Jadi, meskipun propolis itu bersifat antibiotik, namun ternyata aman bagi mikroflora usus. Jadi aman bagi bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu adanya di dalam kolon, large intestine ini, di sini. Ya. Nah, aman buat bakteri asam laktat. Kalau obat biasa, antibiotik, kita telan, kita minum, akan mematikan bakteri asam laktat. Tapi kalau propolis tidak. Nah, sehatnya bakteri baik pada kolon itu sangat menentukan kesehatan kita. Kenapa? Karena bakteri yang ada di kolon itu salah satunya dia bertugas ya melakukan processing pada berbagai senyawa polifenol. Nanti akan lahir namanya senyawa aglikon. Aglikon ini kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui mekanisme tubuh kita dan akan memberikan manfaat kesehatan. Jadi ternyata banyak sekali yang bisa dilakukan oleh propolis dalam menyehatkan tubuh kita. Pertama, propolis itu bisa menyerang katakanlah penyebab penyakitnya secara langsung. Yang kedua, propolis ini bisa menyeimbangkan sistem imun kita sehingga imun kita itu siap
dan mampu melawan penyakit. Dan yang ketiga, propolis ini tidak merugikan mikroflora usus. Dari mikroflora usus yang sehat akan memberikan sumbangan terhadap imunitas kita. Jadi banyak sekali luar biasa yang bisa disumbangkan oleh propolis dalam menyehatkan tubuh kita. Nah, ini pengalaman saya sendiri kemarin waktu saya kena COVID. Jadi ketika kena COVID, saya minum propolis, kemudian minum madu, dan probiotik. Probiotik itu ya tadi, probiotik itu isinya bakteri asam laktat supaya usus kita sehat. Dengan minum ini, ya memang alhamdulillah yang sebelumnya positif menjadi negatif. Nah, kemudian berikutnya, bagaimana propolis di pasar ini? Situasi persaingannya. Memang kita harus akui, sebelum sampai tahun 2019, propolis nasional, propolis Indonesia itu ya kontribusinya penguasaan pasarnya kurang dari 10%. Berbagai merek gitu ya, berbagai merek. Nah, kemudian tahun 2020 itu meningkat pesat memang. Apalagi setelah ada COVID, luar biasa. Market share atau penguasaan pasar kita, propolis nasional, berbagai merek tentunya, itu bisa mencapai 30%. Jadi peningkatannya luar biasa. Ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan propolis Indonesia sebagai raja di negeri sendiri. Karena kita harus akui sampai saat ini, peredaran propolis impor itu masih lebih besar dibandingkan propolis nasional. Masih lebih besar, harus kita akui. Ya, jadi mari kita jadikan propolis Indonesia sebagai raja di negeri sendiri. Mari jadikan propolis Hepro sebagai pemain utamanya. Ya. Kemudian lanjut, sudah selesai ternyata. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak Mahni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma pengen tanya soal yang tadi P1 Pak. Soal antara obat anti tuberkulosis plus propolis yang kadarnya 6% itu maksudnya yang seperti apa Pak? Kemudian sama yang P2 yang kadarnya 30%. Mungkin itu aja pertanyaan saya Pak. Maaf Pak Mani, masih di mute. Iya. Dalam penelitian saya itu ada 3 kelompok pasien. Ya. Satu kelompok pasien isinya sekitar 45 orang. Nah, kelompok P0 itu adalah kelompok pasien yang mendapatkan pengobatan OAT. OAT itu obat anti tuberkulosis, ya, plus propolis placebo. Jadi propolis kosong. Ya, itu P0. Kemudian kelompok P1 yaitu kelompok pasien yang mendapatkan pengobatan obat anti tuberkulosis ditambah dengan propolis dosis rendah, yaitu dosis 6%. Jadi propolis itu kadarnya 6%. Nah, kalau propolis Hepro kadarnya 20-an%. Nah, kelompok P2 yaitu kelompok pasien yang mendapatkan pengobatan OAT, obat anti tuberkulosis, ditambah dengan propolis dosis tinggi. Dosis tinggi itu 30%. Nah, kalau propolis Hepro itu di angka 20 atau 25%, saya agak lupa. Ya. Itu. Kenapa tidak 30%, Pak? Kalau 30% ketinggian nanti gampang menggumpal. Ya. Jadi kalau dengan yang Hepro ini udah maksimum gitu ya. Jadi khasiatnya bagus.
Dan kalau kita lihat testimoni, memang Hepro untuk penderita TB itu kan kesaksiannya bagus-bagus. Saya kira seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab. Mangga, silakan yang lain. Baik, terima kasih Pak Mahani untuk ilmunya pada siang hari ini. Dari teman-teman CS, silakan untuk bertanya ke Pak Mahani. Iya, silakan. Boleh di raise hand ya yang ingin bertanya ya. Karena kan ini terkait langsung ke customer kan ada dari sisi CS ya, Pak Mahani. Iya. Jadi kemungkinan nanti pertanyaan paling banyak dari sisi CS, Pak. Iya. Silakan tim CS Iya, boleh raise silakan. hand atau langsung open mic. Ayo Mbak Kila, Neng Irna, Mbak Dea. Halo, Assalamualaikum Pak Mahani. Ya, waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Desi Pak, customer service online baru ya di Nabawi Herbal. Tolong agak jauhan Mbak Desi Oh ya, dari sebentar. lainnya ya agar tidak bising. Pak, boleh saya bertanya di luar TBC, Pak? Iya, silakan. Iya, soalnya kan lagi banyak customer yang ini Pak menanyakan seputar benjolan nih Pak Mahani. Apakah propolis Hepro ini bisa mengatasi semua benjolan yang ada di tubuh Pak, atau hanya benjolan tertentu aja Pak? Iya, baik. Benjolan, kalau benjolan tersebut merupakan tumor, maka itu bisa dibantu menggunakan Hepro. Tapi kalau benjolannya itu bukan karena tumor, misalnya karena benturan fisik ya, benda tumpul kan akan terbentuk benjolan. Atau karena kelainan otot yang ketarik ya, itu kan ada sedikit benjolan juga ya. Itu agak sulit untuk dibantu oleh Hepro. Jadi benjolannya itu kalau karena tumor atau kanker, itu biasanya sangat mudah dibantu oleh Hepro. Tetapi memang yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa untuk menghilangkan benjolan tersebut, ya butuh kesabaran, butuh waktu yang lama. Karena proses untuk memberantas sel tumor itu memang butuh proses yang cukup lama. Ya, di samping itu juga memang kondisi penderita yang bersangkutan, ya, gaya hidupnya sehat atau tidak, ya. Biasanya kan orang yang menderita tumor itu gaya hidupnya memang tidak sehat. Nah, ketika kemudian mendapatkan katakanlah treatment dari Hepro untuk menghilangkan benjolan tersebut, kita perlu juga memperhatikan gaya hidupnya berubah atau tidak. Kalau yang bersangkutan gaya hidupnya berubah menjadi sehat, maka pengobatan Hepro pastinya akan lebih cepat. Tapi kalau misalnya dikasih Hepro, kemudian gaya hidupnya tetap tidak sehat, tidak berubah, maka disitulah siap-siap biasanya lama. Sangat lama. Bahkan kalau ya kekuatan dari gaya hidup tidak sehatnya itu lebih tinggi dari kekuatan pengobatan Hepro, ya bisa jadi benjolannya akan tetap membesar. Kan Hepro ini kan adalah kekuatan untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan benjolan. Tapi gaya hidupnya sangat kental tidak sehat. Kekuatannya lebih besar dari kekuatan Hepro. Disitulah ya benjolannya tidak akan berkurang, malah terus bertambah terus. Seolah-olah Hepro tidak mempan. Sebetulnya bukannya Hepro tidak mempan, tapi kekuatan yang melawan Hepro lebih tinggi, lebih besar dibandingkan kekuatan Hepro. Kekuatan yang lebih tinggi itu apa? Ya gaya hidup sehat. Misalnya
penderita benjolan itu begadangnya terus-menerus, ya, merokoknya terus-menerus, ya, kemudian pikirannya stres terus-menerus, gelisah terus-menerus, ya kan, gizinya buruk misalnya, gitu. Tapi kalau setelah menderita tumor misalnya, mohon maaf bersihnya, setelah menderita gangguan tersebut dikasih hepro kemudian berubah, ya, yang bersangkutan mau mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat, maka ya disitulah akan terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan menjawab Mbak Devi, ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Desi. Untuk pertanyaannya yang lain ya, untuk rekan-rekan CS, karena kita dengan Pak Mahani sampai jam 11.30 menit. Jadi masih ada waktu 20 menit tersisa. Manfaatkan dengan baik rekan-rekan. Ada pertanyaan selain Mbak Desi? Mbak Kila, boleh? Silakan untuk Mbak Kila. Silakan. Tapi nggak mau pakai mau. Takut banget. Mau bertanya. Ya. Untuk beberapa customer yang sudah masuk tuh, yang pengobatannya ada yang sudah pengobatan menggunakan obat dari rumah sakit atau kimia. Apakah boleh mengkonsumsi kimia dan herbal bersamaan begitu, Pak? Ya, baik. Memang kita tidak etis ya kalau kita melarang pasien atau konsumen kita mengkonsumsi produk lain, termasuk obat kimia sintetik. Ya, itu memang haknya mereka. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kalau misalnya yang bersangkutan mengkonsumsi selain hepro termasuk obat kimia sintetik, sebetulnya tinggal kita atur sedemikian rupa agar tetap optimal khasiatnya. Caranya bagaimana? Kita berikan jarak, ya. Konsumsi obat kimia sintetik dengan hepro ini. Jangan berdekatan, apalagi bersamaan, tidak boleh. Meskipun sebetulnya propolis itu biasanya ya, propolis itu sinergi, banyak yang sinergi dengan obat. Banyak ya, tidak semua sinergi ya. Tapi ada beberapa yang kontradiksi. Nah, kita kan tidak tahu mana yang sinergi, mana yang kontradiksi. Kalau sinergi sih nggak masalah, minum bersamaan. Tapi cilakanya kalau kemudian obat itu bertolak belakang dengan propolis kerjanya. Itu kan tidak boleh. Maka yang penting adalah minumnya dikasih jarak paling dekat 1 jam. Jadi kalau misalnya minum obat jam 11, maka paling dekat minum hepronya jam 12. Gitu. Diusahakan jangan terlalu dekat, apalagi bersamaan. Kuatirnya itu kinerjanya bertolak belakang. Ya, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Baik, untuk teman-teman yang lain, Mbak Irna, silakan ditanyakan. Pak, saya izin tanya, Pak. Silakan. Assalamualaikum Pak Mahani, saya Kila. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Izin tanya, ini kan ada pelanggan saya, Pak. Dia punya gangguan mah gitu. Tapi kenapa ya, Pak? Kalau misalkan dia habis minum propolis ini tuh lambungnya dia tuh panas, Pak. Gitu. Jadi apa boleh dikonsumsi hepronya itu habis dia makan, Pak, supaya
perutnya dia gitu lambungnya nggak perih Pak. Soalnya sekarang ini dia konsumsi hepronya itu sekarang habis makan dulu sih Pak. Jadi supaya lambungnya nggak perih gitu Pak. Gimana Pak menurut Bapak? Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih. Pertama, kita pastikan dulu penderita MAH-nya itu MAH yang kategori mana. MAH itu kalau kita sederhanakan bisa ada 2 kategori. Pertama, asam lambung, ya. Yang kedua, tukak lambung karena infeksi, ya. GERD itu termasuk yang infeksi. Nah, kalau asam lambung itu penyebabnya karena stres, kecemasan berlebihan dan lain sebagainya. Nah, ketika yang bersangkutan misalnya seperti itu, maka ya sudah pasti keluarnya asam lambung tidak teratur. Nah, orang yang seperti ini sebetulnya ya minum Hepro tidak terlalu efektif. Ya. Kalau saya sih terbuka saja, orang yang kena asam lambung gara-gara stres, cemas berlebihan dan sebagainya, lebih baik dikasih produk-produk yang bisa menenangkan, bisa membuatnya happy. Kasih madu lah, kasih coklat lah, karena coklat kan bisa merangsang produksi serotonin di dalam bukan serotonin, sorry. Apa sih namanya di dalam otak kita. Jadi kita lebih merasa bahagia kalau minum atau makan coklat, ya. Diarahkan aja ke arah sana, jangan dipaksakan ke Hepro. Itu kalau asam lambungnya karena stres, ya. Tapi kalau gangguan lambungnya karena luka lambung, karena infeksi, nah inilah yang cocok dikasih Hepro. Jadi ingat, gangguan lambung itu macam-macam, terbagi 2 kategori besar lah ya. Kalau gangguan lambungnya karena luka lambung, karena infeksi, maka cocok Hepro. Tapi kalau bukan itu, ya, bukan karena infeksi dan luka lambung, jangan dipaksakan dikasih Hepro, jangan. Ya. Nah, untuk yang tukak lambung, karena memang dinding lambungnya sudah terluka, maka sebetulnya diisi apapun, bahkan tidak diisi apa-apa juga rasa perih. Ya. Dikasih propolis Hepro, tambah perih. Ya kan? Tetapi dikasih propolis Hepro tambah perih itu justru bagus. Kita bisa uji coba. Kita punya luka luar di kulit. Kita oles propolis Hepro, perihnya luar biasa. Tapi setelah itu langsung kering. Ya. Hal yang sama juga terjadi pada dinding lambung kita. Kalau tidak diobati, terus aja lukanya basah. Nggak minum, nggak diisi sakit, diisi tambah sakit, terus-menerus. Jadi mendingan dikasih propolis Hepro, sakitnya memang kerasa, tapi setelah itu dinding lambungnya sembuh. Tapi sekali lagi ini untuk dinding lambung yang luka. Bukan yang karena stres tadi. Gitu. Nah, jadi udah pasti akan terasa perih, sangat terasa perih dan terasa panas. Itu pertanda bahwa lukanya akan disembuhkan. Terus aja minum 3 hari, biasanya setelah 3 hari baru rasa enak itu. Tapi sekali lagi saya tekankan, ini khusus yang luka lambung. Mudah-mudahan menjawab, Mbak. Itu ya. Ya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Kila. Untuk yang lainnya masih ada 17 menit. Oke, ini ada pertanyaan nih. Pak Mahani mungkin saya wakilkan ya. Untuk penyakit ambien, Hepro bisa tidak? Bagaimana caranya? Ya. Baik. Ambien itu kan karena terjadinya tonjolan di area anus, ya. Terjadi inflamasi di area anus. Nah, sebetulnya kalau untuk ambien tergantung ambiennya. Kalau ambiennya sudah parah, ya, tonjolannya itu sudah
sudah besar, kan sangat menyiksa. Untuk menyembuhkan tonjolannya itu, ya rasa sakit itu memang membantu. Tetapi untuk mengecilkan dan menghilangkan tonjolannya tidak bisa membantu. Ya. Nah, itu untuk yang ambeien yang berat. Bagaimana dengan ambeien yang ringan? Ambeien yang ringan sejujurnya propolis hepro tidak banyak membantu. Kalau ada penderita ambeien, saya sampaikan secara terbuka, lebih baik sarankan produk yang lain, yaitu produk-produk yang bisa melancarkan buang air besar, yang mengandung serat, yang mengandung prebiotik. Itu. Tapi ya hepro ini untuk ambeien yang sudah parah tadi, ya untuk lukanya, ya memang bisa mengurangi, ya mempercepat proses penyembuhan, gitu, lukanya saja. Tapi tidak bisa mengecilkannya. Jadi sebetulnya daripada kita repot, mendingan sarankan produk yang lain yang bisa melancarkan buang air besar. Nah, bagaimana kalau penderita ambien itu misalnya tonjolannya sudah panjang? Ya, memang itu jalan yang terbaik memang perlu operasi. Tapi supaya tidak kambuh lagi, berikan produk yang mengandung banyak serat. Karena ambien itu lahir karena yang bersangkutan ya buang air besarnya tidak lancar, kurang serat, BAB-nya keras. Itu yang membuat iritasi pada daerah anus. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Mahani. Ini kita ada pertanyaan 2, tapi dari Mas Hasan terlebih dahulu. Silakan Mas untuk bertanya. Oke, baik Pak. Langsung aja. Terkait infeksi paru. Dan sinusitis itu kan berbeda ya Pak ya, karena sinusitis kan ada di kepala Pak. Iya, betul. Nah, bagaimanakah cara kerja si propolis hepro ini untuk membantu meringankan penderita sinus ini gitu? Iya, baik. Iya, pertama sinus itu bisa terjadi karena sistem imun yang bersangkutan lemah. Yang kedua, di dalam rongga hidung yang disebut sinus, sinus itu kan rongga di dalam hidung. Ya. Infeksi pada rongga sinus itu disebut dengan sinusitis. Penyebab pertamanya imunitasnya lemah. Kedua, itu mengalami infeksi dari bakteri polip. Nah, mekanisme kerja hepro melawan sinus itu harus kita buat ganda. Pertama kita minum supaya melawan dari dalam. Imunnya diperkuat, kemudian senyawa-senyawa antibakteri bisa berinteraksi dengan polip yang ada di dalam sinus. Yang kedua, kita bisa berikan juga, kita teteskan langsung ke rongga hidung. Itu. Memang sangat-sangat perih, tapi itu akan sangat membantu. Ya, sangat membantu. Jadi minumnya ganda, pengobatannya ganda, diminum dan diteteskan langsung ke rongga hidungnya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Mahani. Di sini saya mewakili teman-teman untuk membaca pertanyaan Pak ya. Mungkin yang pertama, untuk keluhan kelenjar, apa bisa sembuh hanya dengan meminum hepro saja tanpa obat dokter? Bisa, sangat bisa. Sangat Tapi bisa, ya? Mohon dibantu juga bahwa di dalam tubuh kita itu kan terjadi
kompetisi, kekuatan untuk menyehatkan dan kekuatan untuk membuat sakit. Nah, orang yang kena kelenjar, apapun penyakitnya yang bukan hanya kelenjar ya, itu ya terjadi perseteruan tadi. Hepro ini kita minum, kita berikan dalam rangka membuat kita sehat. Ya. Jadi sebetulnya hanya dengan Hepro ya bisa sembuh. Meskipun memang kalau pertanyaannya lebih lanjut, dijamin sembuh nggak misalnya? Nah, tergantung. Tapi kalau pertanyaannya bisa menyembuhkan nggak? Sangat bisa. Tapi dijamin sembuh nggak? Tergantung gitu ya. Nah, tergantungnya bagaimana? Ya tadi, karena dalam tubuh kita, siapapun kita, itu ada dua kekuatan yang menyembuhkan dan menyakitkan. Hepro kan dalam rangka menyembuhkan. Nah, yang balik lagi ke yang kelenjar tadi, gaya hidupnya jangan lupa. Itu. Minum Hepro, gaya hidupnya tetap tidak sehat, percuma. Ya. Tapi sebetulnya ya, gaya hidup seseorang itu biasanya sudah terpola. Ada orang-orang tertentu yang memang biasanya suka dengan gaya hidup tidak sehat. Maka yang bersangkutan sudah pasti selama hidupnya banyak menderita penyakit. Ya, sebetulnya di satu sisi itu kesempatan kita tawarkan Hepro, ya sembuh. Tapi habis itu sakit lagi kan, ya beli lagi, kira-kira begitu, ya. Karena memang ya sudah menjadi polanya. Mengubah pola hidup, gaya hidup itu sulit. Tapi kita sebagai katakanlah orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, membantu masyarakat untuk hidup sehat, jangan lupa bukan hanya sekedar menyarankan konsumsi Hepro secara benar sesuai aturan, tapi juga kita sampaikan pentingnya gaya hidup sehat. Ya, nggak usah khawatir nanti, wah kalau gaya hidupnya sehat, orang pada sehat semua, Pak. Enggak juga, ya. Ya karena manusia kan punya nafsu, ya. Manusia kadang-kadang pengen bermalas-malasan. Kadang orang pengen begadang, ya misalnya sekarang musim bola, banyak itu yang begadang-begadang, ya nonton bola. Itu kan membuat sakit. Padahal pagi harinya harus berangkat kerja misalnya. Ya kan? Sehingga kalau badan nggak enak harus kerja, ya disitulah Hepro berperan untuk menjaga tetap sehat. Jadi kira-kira begitu. Untuk kelenjar, sekali lagi, sangat bisa disembuhkan dengan Hepro. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Mahani. Ini kita ada 2 pertanyaan lagi, mungkin 2 pertanyaan terakhir Pak ya. Iya. Selanjutnya, bagaimana sistem kerja Hepro untuk melancarkan aliran oksigen yang tidak maksimal, sehingga berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi yang menyebabkan berat badan susah naik? Ya. Jadi salah satu kerja propolis itu adalah menjaga dinding pembuluh darah tetap licin. Nah, karena satu sebab, dinding pembuluh darah itu misalnya karena banyaknya ROS dan lain sebagainya, pembuluh darah kita itu baret-baret. Mukosanya rusak. Mukosa itu cairan pelicinnya. Ya. Nah, karena rusak oleh ROS, maka nanti ketika baret-baret itu kolesterol jahat, ya, LDL itu mudah nempel. Nah, ketika sudah nempel lama-lama jadi besar, makin besar, itu bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah tersumbat, aliran darah dalam hal ini oksigen kan ada di dalam aliran darah kan terbawa juga oksigen dan zat gizi. Maka aliran oksigen dan nutrisi terhambat sudah pasti. Nah, karena propolis ini bertindak bisa mempertahankan dinding pembuluh darah tetap licin, artinya bisa mencegah LDL atau kolesterol jahat mengendap. Kalau mencegah endapan berarti menjaga agar aliran darah tetap lancar. Ketika aliran darah tetap lancar, maka aliran pasokan oksigen dan zat gizi juga terjamin lancar. Itu mekanismenya.
Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Iya. Mahani. Untuk pertanyaan terakhir Pak Mahani ya, Iya. untuk propolis Hepro ini kan bekerjanya untuk membantu mengatasi tumor jinak atau ganas ya Pak. Ada Iya, betul. kasus beberapa pertanyaan masuk ke saya, tumor sudah ganas namun customer enggan atau takut untuk operasi. Apakah diberikan propolis Hepro saja sudah cukup? Iya, bisa kalau misalnya penderita tumornya tidak mau operasi, padahal sudah stadium lanjut, misalnya stadium 4, atau 3 atau 4 kan sudah agak parah ya itu ya. Kalau stadium 1, 2 kan masih ringan dan pengobatan menggunakan Hepro cepat itu kalau stadium awal. Makin lanjut butuh proses lebih lama. Tetapi memang ketika misalnya ada tindakan operasi dan sebagainya, kemo kan memang resikonya juga makin besar sebetulnya. Jadi itulah yang membuat mungkin sebagian konsumen atau penderita tumor atau kanker juga takut untuk dioperasi, ya. Milih herbal atau alternatif. Dalam hal ini misalnya Hepro. Bisa, itu juga sangat bagus, tetapi memang konsekuensinya harus lebih sabar. Butuh waktu yang cukup lama. Itu tidak akan bisa cepat kalau sudah parah. Dan pastikan juga kepada penderita yang bersangkutan harus diubah ya gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya berubah menjadi sehat, kemudian minum propolis Hepro-nya dosisnya harus tinggi loh ya kalau yang udah lanjut itu. Tidak jadi bisa jadi ya dosisnya dosis maksimum tuh yang tertulis di apa namanya akan ada lembarnya ya Hepro tuh. Ada lembar ininya nggak? Kalau nggak salah ada sih. Ada ya? Ada Pak. Iya, ada. Nah, itu pilih yang maksimum. Pilih yang maksimum, kemudian kita sampaikan gaya hidup sehatnya. Hindari begadang, makannya yang beragam, hindari misalnya makanan-makanan pabrikan dikurangi lah ya, sedapat mungkin makanan-makanan yang alami, gitu. Seperti itu, ya. Bisa sembuh, ya bisa. Tapi memang butuh kesabaran, ya. Saya kira seperti itu. Butuh kesabaran dan gaya sehat. Gaya hidup sehatnya, gaya hidupnya harus berubah dari gaya hidup tidak sehat menjadi gaya hidup sehat. Itu insya Allah sangat membantu. Bisa sembuh, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Mahani atas penjelasannya. Ya. Mungkin cukup teman-teman semua atau ada tambahan lagi terakhir? Masih ada 3 menit. Ini ada yang belum terjawab nih di chat nih ada nih. Oke. Yang ronsen. Sudah ronsen toraks, namun hasil bagus dan sudah coba propolis Hepro, namun belum ada perubahan yang signifikan. Baru 1 botol. Kira-kira butuh berapa botol untuk melancarkan aliran oksigen agar penyerapan nutrisi maksimal? Iya. Pertama harus disadari bahwa propolis Hepro ini kan isinya komponen alam, bukan komponen kimia sintetik. Ada perbedaan mendasar dari cara kerjanya. Kalau komponen alam itu kerjanya lebih slow, tapi lebih selaras dengan tubuh kita. Kalau bahan kimia sintetik memang kerjanya sangat cepat, tetapi seringkali tidak selaras dengan, bukan seringkali, memang tidak selaras dengan tubuh kita. Jadi ada efek samping tuh kalau komponen alam kebalikannya ya. Nah, jadi bagaimana berapa botol sih supaya lancar aliran oksigen dan nutrisinya maksimal? Ya agak sulit untuk dikuantifikasi. Ya, terus saja selama misalnya membutuhkan asupan Hepro ya kita harus dikonsumsi. Ketika dirasa badannya enak kemudian tidak minum nggak apa-apa ya sementara dihentikan nggak masalah. Ya. Tapi kalau suatu saat kemudian kerasa lagi dan minum Hepro itu memang mendapatkan manfaat, ya silahkan minum lagi gitu. Karena kondisi tubuh kita itu tidak statis. Tidak statis itu maksudnya begini, ketika sembuh misalnya, kemudian sudah statis gitu. Tidak. Ya.
kita bisa perhatikan, katakanlah minum obat sekalipun, misalnya kena COVID, hari ini enak, gitu, atau jangan COVID lah, kanker lah termasuk ini, yang TB ya misalnya ya, ronsen toraksnya bagus misalnya. Tidak minum propolis nih misalnya, minum obat anti tuberkulosis saja. Itu kan minum tiap hari juga, tapi keadaan setiap hari kan naik turun. Ya kan? Kenapa? Ya karena kondisi tubuh kita itu dinamis. Kondisi penyakit juga dinamis. Ketika kondisi tubuh kita sedang lemah, kemudian serangan dari kuman TB ganas, ya, maka akan terasa badan kita nggak enak. Tapi sebaliknya ketika saat itu kondisi tubuh kita bagus, ya, imunnya kuat, tidurnya cukup, tadi malam tidurnya nyenyak misalnya ya. Kemudian serangan kuman atau Mycobacterium TB-nya sedang turun, ya badan terasa enak gitu. Ya. Jadi kondisi kesehatan itu bukan suatu kondisi statis, sangat dinamis. Oleh karena itu, terkait berapa banyak jumlah propolisnya, berapa botol, tidak semudah dikatakan cukup 2 botol lagi, 3 botol lagi, tidak begitu. Ya, sangat dinamis. Kondisi saat ini perkiraan 2 botol lagi sembuh. Tapi ternyata yang bersangkutan dapat kabar buruk yang membuat tidak bisa tidur dan sebagainya. Nah, itu akan terjadi perubahan. Kondisinya pasti menurun. Yang tadinya sebelumnya diprediksi 2 botol lagi sembuh, akan berubah gitu. Ternyata dengan kondisi terakhir ini 5 botol. Ya, 5 botol lagi. Ditambah lagi sebelumnya sudah 1 botol. Jadi totalnya udah 6 botol. Padahal prediksi sebelumnya hanya 2 botol. Jadi itulah kondisi dinamis kesehatan semua orang. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Mahani ini sudah cukup banyak ya terjawab ya pertanyaan dari rekan-rekan semua. Mungkin waktunya juga sudah habis ya, sudah lebih dari 1 menit. Kami dari tim Nabawi Herbal, terima kasih banyak kepada Pak Mahani sudah meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Semoga Pak Mahani selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Mahani atas ilmu yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk customer ya. Semoga peningkatannya selesai dari produk knowledge ini dan training, kita semakin meningkat lagi penjualannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Mahani. Kurang lebihnya mohon maaf jika kami ada melakukan kesalahan, baik dari pertanyaan, sikap, ataupun yang lainnya. Mohon dimaafkan Pak Mahani ya. Oke, ya makasih banyak semuanya dan mudah-mudahan materi tadi bermanfaat. Khususnya untuk meningkatkan kinerja penjualan Hepro dan meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Amin. 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 Kalau gitu kami pamit undur diri Pak Mahani. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin pamit banyak Pak Mahani ya. Terima kasih Pak. Ya, saya izin pamit ya. Iya, silakan Pak Mahani. Iya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.